Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kerinduan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan senantiasa ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan: lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Sekali lagi saya ulangi, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata sedikit dan kata banyak itu selalu akrab dalam kehidupan kita dan senantiasa diperhadapkan menjadi pilihan yang harus kita pilih. Ketika kita disuruh mengerjakan sesuatu, maka kata yang dipilih pasti kita senang memilih sedikit mengerjakan segala sesuatu. Tetapi kalau mendapat bagian sesuatu, kita pasti memilih kata yang banyak untuk mendapat bagian dalam hidup kita. Kalau berbicara penghasilan, pendapatan maupun dalam pekerjaan tiap-tiap hari, setiap orang rindu memperoleh berkat itu yang banyak. Kalau boleh dalam usaha pekerjaan itu dapat gajinya yang banyak, yang besar. Tidak ada orang yang punya cita-cita kalau bekerja gajinya sedikit atau kecil, tidak ada. Atau kalau orang itu bekerja sebagai pedagang, pasti rindunya mendapat untung yang besar, yang banyak, tidak menginginkan keuntungan yang kecil. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berfirman kepada kita dengan menggunakan dua kata ini yang disangkutkan dengan penghasilan, yaitu sedikit dan banyak. Ada dua pembeda yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini yang pertama adalah sedikit tapi benar. Firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sedikit itu seringkali kata yang paling sering kita hindari. Tetapi kalau dikaitkan dengan kebenaran, itu artinya menjadi berbeda. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu bekerja sebagai orang kantoran, sebagai karyawan, sebagai anggota TNI atau sebagai pekerja swasta apapun, pasti rindunya mendapat gaji, upah, berkat yang besar. Tetapi Tuhan menekankan kepada kita pada pagi hari ini bukan pada jumlah nominal yaitu besar, tetapi yang ditekankan Tuhan melalui bagian firman Tuhan ini adalah kebenaran, atau dengan kata lain yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita dapat penghasilan sedikit, meskipun kita memperoleh berkat, upah, atau apa saja yang kita rindukan dalam hidup kita untuk memenuhi kebutuhan kita tiap-tiap hari, Tuhan berkata, tidak apa-apa engkau memperoleh yang sedikit, tetapi itu disertai dengan kebenaran. Dengan kata lain, meskipun sedikit yang kau terima, tetapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memelihara hidupmu. Maka engkau tidak perlu takut dan khawatir dengan penghasilanmu yang sedikit, karena Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang maha dahsyat itu sanggup memelihara engkau,
Meskipun penghasilanmu sedikit, meskipun gajimu, upahmu hanya kecil, tetapi ketika engkau hidup benar di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Ini pesan Tuhan yang pertama bagi kita yang harus kita ingat, yang harus memperoleh penekanan khusus dalam hidup kita. Sedikit tidak apa-apa, tetapi harus benar. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah banyak tetapi tidak benar. Memang dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan demikian, penghasilan banyak tanpa keadilan. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris ini diterjemahkan penghasilan banyak tanpa kebenaran. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang banyak, mendapatkan upah, mendapat penghasilan yang banyak, yang besar, tapi jalannya tidak benar, tapi jalannya mencederai keadilan. Dengan kata lain, kita menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, dan itu Tuhan tidak berkenan. Maka kata yang sedikit itu diberi tekanan lebih baik daripada banyak tapi tanpa kebenaran, tanpa keadilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, persaingan di dunia kerja, di dunia modern ini sangat ketat sekali. Semua orang berlomba-lomba untuk memperoleh yang besar, yang banyak, tanpa harus memikirkan bagaimana caranya. Orang tidak pusing lagi caranya benar atau salah. Orang tidak lagi memikirkan ini caranya ini halal atau haram. Semuanya dihantam. Yang penting dapat besar dan banyak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari dengar pesan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk apa kita memperoleh banyak tetapi itu tidak benar? Karena ketika engkau memperoleh seisi dunia ini pun, kalau itu tidak benar, engkau tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam hidupmu. Engkau akan dihantui ketakutan-ketakutan. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kehidupan para koruptor. Mereka memperoleh harta kekayaan jauh melebihi orang yang lain. Jumlahnya sangat banyak dan besar. Tapi apakah dia bisa tenang dalam hidupnya? Apakah dia bisa menikmati semua yang banyak dan besar itu? Justru hidupnya dihantui dengan ketakutan-ketakutan, dan pada akhirnya hidupnya menderita karena ada di dalam penjara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau bekerja sebagai apapun jenis profesimu, jangan hanya menekankan banyaknya penghasilan, tetapi mari kita sungguh-sungguh menekankan bagaimana cara kita memperoleh berkat itu. Apakah benar atau tidak? Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini pesan Tuhan pada kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kau kerjakan hari ini, apapun yang menjadi aktivitasmu, apapun yang menjadi usaha pencarianmu sepanjang hari ini, maka jangan hanya berorientasi pada hasil, yaitu sedikit atau banyak, tetapi mari kita fokus dengan cara kita memperolehnya. Apakah yang kita lakukan itu benar menurut kehendak Tuhan atau tidak? Jikalau tidak, jangan lakukan itu. Karena ketika engkau memperoleh apapun yang kau inginkan tetapi itu tidak benar, engkau tidak akan dapat menikmatinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdiam diri, kita minta pertolongan Tuhan supaya apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami sebelum kami bekerja, sebelum kami beraktivitas. Firman-Mu menolong kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata pagi hari ini. Mari Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu,
Mari Engkau memberkati setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sehingga mereka melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan yang benar, melakukan yang adil, tanpa memikirkan hasil sedikit atau banyak. Biarlah yang terpenting hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami berkenan kepadamu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, mari pimpin, mari tolong kami, berkati kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah hidup kita sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Salam.